Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Windasari, NIM 856466171, program studi S1 PGSD, asal UPBJJ Pekanbaru. Baiklah, di sini saya akan melakukan kegiatan praktikum dengan judul praktikum yang pertama uji karbohidrat, yang kedua uji lemak. Tujuan praktikum yang pertama mengidentifikasi bahan makanan yang mengandung karbohidrat, yang kedua mengidentifikasi bahan makanan yang mengandung lemak. Baiklah, langsung saja yang pertama karbohidrat. Nah, di sini sudah ada alat dan bahan untuk menguji bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Ada tahu, jagung, nasi, kentang, roti, pisang, telur rebus, diambil bagian putih, margarin, gula, dan tepung. Nah, yang pertama teteskan betadin ke kentang, kemudian teteskan betadin ke pisang, kemudian teteskan betadin ke roti, kemudian teteskan betadin pada tahu, kemudian teteskan betadin pada jagung, kemudian teteskan betadin pada nasi, kemudian teteskan betadin pada margarin, kemudian teteskan pada gula, kemudian teteskan pada tepung terigu, kemudian teteskan betadin pada telur. Nah, setelah beberapa menit dapat kita amati bahwa bahan-bahan makanan tersebut telah berubah warna. Yang pertama ada telur berubah menjadi kecoklatan, kemudian ada tepung berubah menjadi biru kehitaman, kemudian ada gula berubah menjadi kecoklatan, kemudian ada margarin, dia tidak berubah, kemudian ada tahu berubah menjadi kecoklatan, kemudian ada jagung berubah menjadi ungu kebiruan, kemudian ada nasi berubah menjadi ungu kehitaman, kemudian ada roti berubah menjadi hitam, kemudian ada pisang berubah menjadi ungu kebiruan, kemudian kentang berubah menjadi hitam. Setelah kita melakukan uji karbohidrat, kita dapat menyimpulkan bahwa yang mengandung karbohidrat setelah ditetesi betadin akan berubah warna menjadi hitam ataupun keungu-unguan, yaitu tepung terigu, kentang, pisang, nasi, roti, dan jagung. Sedangkan bahan makanan yang tidak mengandung karbohidrat setelah ditetesin betadin akan berubah kecoklatan, seperti tahu, margarin, gula pasir, dan telur rebus. Kemudian kegiatan praktikum yang kedua yaitu uji lemak. Nah, di sini sudah ada alat dan bahan untuk percobaan uji lemak. Ada air, seledri, kacang tanah, wortel, santan, pepaya, singkong, kemiri, jagung kering, sampul buku coklat, kemudian ada minyak goreng, margarin, sendok, dan juga susu. Baiklah, di sini sudah ada alat bahan. Langsung saja. Pertama kita oleskan air ke tas. Kemudian kita oleskan minyak ke gelas.
lihat kemiri mengandung lemak. Kemudian ada margarin, kita lihat bahwa margarin mengandung lemak. Kemudian ada seledri, kita lihat seledri dia tidak mengandung lemak. Kemudian ada wortel, kita lihat bahwa wortel tidak mengandung lemak. Kemudian ada jagung kering, jagung kering dia tidak mengandung lemak. Nah, yang ke-8 ada singkong, kita lihat bahwa singkong tidak mengandung lemak. Kemudian ada kacang tanah, kita lihat bahwa kacang tanah dia mengandung lemak. Kemudian ada pepaya, kita lihat bahwa pepaya tidak mengandung lemak. Kemudian ada santan, kita lihat bahwa santan mengandung lemak. Dan yang terakhir ada susu, kita lihat bahwa susu mengandung lemak. Setelah melakukan praktikum uji lemak, dapat disimpulkan bahwa bahan yang mengandung lemak yaitu kemiri, kacang tanah, santan, margarin, dan minyak goreng karena ketika diusapkan ke kertas meninggalkan bayangan atau noda. Sedangkan bahan yang tidak mengandung lemak berupa wortel, seledri, biji jagung kering, singkong, air, pepaya, dan susu. Karena ketika diusapkan ke kertas tidak transparan atau tidak membayang.